Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan feasibility study dengan teoremanya berdasarkan data yang relevan. Feasibility study adalah suatu hal yang menilai kelayakan implementasi sebuah bisnis, merupakan salah satu langkah awal yang tepat bagi Anda yang ingin menambah di dunia bisnis. Pengaplikasiannya dari feasibility study adalah untuk menilai kelayakan implementasi sebuah bisnis. Memang sangat penting sekali untuk dijadikan landasan utama yang kuat untuk menghindari dan mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan oleh Anda sebagai pelaku bisnis di kemudian hari yang berkaitan dengan kerugian usaha Anda. Dengan menggunakan feasibility study ini, maka tidak salah bagi bahwa Anda akan mendapatkan deskripsi awal mengenai layak atau tidaknya layaknya bisnis Anda, sehingga dapat mendapatkan hasil keputusan mengenai lanjutan atau tidaknya bisnis yang Anda jalankan. Memanfaatkan teknologi informasi dalam hal feasibility study untuk menilai kelayakan implementasi sebuah bisnis dapat membantu manusia dalam meningkatkan 1. Produktivitas, 2. Efektivitas, 3. Efisiensi, 4. Mutu, serta problem solving atau pemecahan masalah. Dalam hal ini sebagai pendukung keputusan layak atau tidaknya sebuah bisnis yang dijalankan. Sistem pendukung keputusan feasibility yang menilai layaknya suatu bisnis, tapi juga saat dioperasikan secara rutin dalam rangka mencapai keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Itu menurut dari Umar tahun 2003. Untuk tujuannya dilakukan studi kelayakan adalah untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan menurut Husnan dan Suwarsono pada tahun 2000. Studi kelayakan bisnis sangat diperlukan oleh banyak kalangan, terutama bagi investor selaku pemakarsa bisnis menurut Swat Husnan dan Suwarsono Muhammad pada tahun 2000. Aspek non-finansial, peranan aspek pasar dalam pendirian maupun perluasan usaha pada studi kelayakan proyek atau studi kelayakan bisnis merupakan variabel pertama atau yang mendapatkan perhatian. Feasibility study implementasi bisnis. Studi kelayakan feasibility study adalah suatu studi atau pengkajian adalah suatu usulan proyek atau gagasan usaha apabila dilaksanakan dapat berjalan dan berkembang sesuai dengan tujuan atau tidaknya suatu objek atau subjek master studi kelayakan adalah usulan proyek gagasan usaha, usulan proses yang dikaji, diteliti, dan diselidiki dari berbagai aspek tertentu apakah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan perkembangan atau tidaknya. Sementara itu, menurut Suntoyo pada 34 tahun 2013 mengemukakan bahwa studi kelayakan feasibility study adalah suatu kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang Anda dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha atau proyek dan merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan usaha atau proyek yang direncanakan, sehingga memberi gambaran layaknya feasibility go atau tidak, feasibility no go suatu gagasan usaha proyek apabila ditinjau dari manfaat yang dihasilkan atau benefit dari suatu proyek atau gagasan usaha tersebut, baik dari sudut finansial benefit maupun sosial benefit. Secara mendalam artinya meneliti secara sungguh-sungguh data dan informasi yang ada, kemudian diukur, dihitung, dan dianalisis hasil penelitiannya tersebut dengan menggunakan metode-metode tertentu. Kelayakan artinya penelitian yang dilakukan secara mendalam tersebut dilakukan untuk menentukan apakah usaha yang Anda jalankan akan menerima manfaat yang lebih dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.
Menurut Husnan dan Muhammad tahun 2014 menyatakan bahwa feasibility study atau studi kelayakan dilakukan mempunyai tujuan untuk menghindarkan keterlanjuran penanaman modal yang sangat terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan untuk pembisnis. Yang selanjutnya, pasar dan pemasaran merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pasar dan pemasaran memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Unsur dari strategi persaingan ini adalah untuk menentukan segmentasi pasar atau segmentation, menetapkan pasar sasaran targeting, dan menentukan posisi pasar positioning atau sering disebut dengan STP. Segmentasi pasar artinya membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang membedakan, mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda. Pula segmentasi pasar perlu dilakukan mengingat di dalam suatu pasar terdapat banyak pembeli dan berbeda keinginan dan kebutuhannya, di mana setiap perbedaan memiliki potensi untuk pasarnya sendiri-sendiri. Tujuannya untuk segmentasi yang telah dilakukan tepat sasaran. Salah dalam menentukan variabel segmen akan berdampak gagalnya sasaran yang ingin dicapai. Untuk melakukan segmentasi pasar terdiri dari beberapa variabel yang harus diperhatikan. Tujuannya agar untuk segmentasi yang telah dilakukan tepat sasaran. Salah dalam menentukan variabel segmen akan terdampak gagalnya sasaran yang ingin dicapai. Variabel untuk melakukan segmentasi terdiri dari segmentasi pasar konsumen dan segmentasi pasar industri. Ruang lingkupnya studi kelayakan feasibility study. 1. Sistem pendukung keputusan feasibility decision support system berorientasi solver. Sistem ini mendukung keputusan, merupakan sistem yang membantu pengambilan keputusan dengan melengkapi informasi dari data yang telah diolah dengan relevan dan diperlukan untuk membuat keputusan tentang suatu masalah dengan lebih cepat dan lebih akurat. Untuk karakteristiknya ada 3. Karakteristik sistem pendukung keputusan atau decision support system, sistem pendukung keputusan, dan terakhir sistem pendukung keputusan manfaatnya. Aspek finansialnya, setelah dilakukan evaluasi, aspek-aspek yang lain diselesaikan. Selama evaluasi, aspek ini harus dihitung, diperkirakan jumlah dana yang diperlukan, baik untuk mengadakan investasi, proyek maupun kebutuhan dana modal kerja awal. Yang kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data bisa kita jalankan dengan 1. Observasi atau pengamatan. 2. Wawancara atau interview. Yang ketiga, analisis dokumen. Yang 4, studi literatur. Untuk pengumpulan data sendiri, terdapat 5 macam urutan alurnya. 1. Observasi atau pengamatan. 2. Wawancara atau interview. 3. Analisis dokumen. 4. Studi literatur. 5. Pengumpulan data primer. Dan selanjutnya pengumpulan data sekunder. Selanjutnya analisis situasi dalam studi kelayakan atau feasibility study. Selanjutnya aspek internal. Yang dilanjutkan aspek internal itu experimental model. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.